kali ini mengetengahkan episode ke-17 dengan judul Istana Prayangan. Nini Warih terisak-isak dalam pelukan anaknya. Ia terharu menerima kebaikan dan ketulusan Aji Sukmo yang berusaha menyatukan dirinya dengan suaminya. Dan kini saat-saat membahagiakan itu telah hadir dalam hidupnya. Ibu jangan sedih. Sambutlah apa yang telah terjadi ini dengan senyum. Jangan tangis kesedihan. Tapi Sukmo harap tangis kebahagiaan. Nanti malam ibu jangan pergi kemana-mana. Sukmo akan mengajak ayah kemari. Anakku. Hanya itu yang bisa Sukmo lakukan, Ibu. Cincin ibu ini akan Sukmo bawa dan akan segera Sukmo berikan pada ayah nanti. Sukmo. Mudah-mudahan apa yang Sukmo lakukan ini bisa berguna bagi kehidupan kita, anak cucu kita kelak. Dan Sukmo hanya bisa berharap masalah-masalah seperti ini jangan sampai terulang lagi. Anakku. Sukmo berharap ibu dan ayah selalu bahagia seperti dulu, waktu Sukmo masih kecil. Anak Sukmo. Ibu janganlah menangis lagi. Terima kasih anakku. Terima kasih. Kau benar-benar anak yang baik. Ayah dan ibu, maafkan Sukmo. Sukmo tidak bermaksud mempermainkan ayah dan ibu. Malam ini sengaja ayah saya ajak kemari untuk mempertemukan ayah dan ibu secara pribadi. Cincin yang ayah berikan sudah ada di jari ibu, dan cincin yang ibu berikan ada pada saya, sudah ada pada jari ayah. Sekarang Sukmo ingin agar cincin ayah ibu berikan. Demikian pula sebaliknya. Saya dan Sunti sebagai saksi, juga Lolo dan Prihatin sebagai saksinya. Silahkan ayah. Ayah mengulurkan tangan dan ibu juga mengulurkan tangan. Sukmo ingin agar ibu bersatu lagi dan saling menukarkan cincin ini. Sesaat Nini Warih dan Ki Warih memandang anaknya, lalu mereka berpandangan dan mereka mengulurkan tangan mereka. Dengan lembut Aji Sukmo memindahkan cincin dari tangan ibunya ke tangan ayahnya. Demikian pula cincin yang ada di tangan ayahnya, ia pindahkan ke tangan ibunya. Dengan berpindahnya cincin ini dan kembali pada empunya, saya berharap kita bersatu lagi diikat pada satu tali kasih dan tidak ada perselisihan lagi yang dibiarkan berlarut-larut. Sekarang terserah pada ayah dan ibu. Ayah, selamat. Oh, anakku Ger. Ibu, selamat, Bu. Anakku. Beberapa saat lamanya, mereka tenggelam dalam keharuan yang paling dalam. Nini Warih dan Ki Warih kini telah bersatu hati dan bersama lagi. Dan pada saat itulah, mereka saling berpegangan tangan, saling kinanti. Ku minta malam ini kau ikut ke wismaku. Kakak. Nini, maafkan aku. Akulah yang bersalah padamu, Kakak. Sudahlah. Kakak. Kita tinggal di wisma kita sendiri. Biarlah Sunti dan Sukmo tinggal di sini. Kita punya rumah sendiri. Ayo, Prihatin, ikut ayah. Ayo. Tidak, Prihatin ikut Kakang semua aja. Prihatin ingin tinggal di sini. Momong Joko Lolo. Roro Sunti ingin agar Prihatin tinggal di sini. Ayah, ibu, biarlah ibu saja yang tinggal di rumah ayah. Prihatin ingin membantu Mbak Yu Sunti. Mbak Yu Sunti selalu repot apabila Momong Joko Lolo sendiri. Iya, biarlah Prihatin tinggal di sini, ayah. Ibu, bukankah ayah dan ibu bisa menikmati malam pengantin? Aku senang ayah dan ibu bersatu lagi, Sunti. Cita-citaku didengarkan Tuhan. Aku juga ikut senang, Kakang. Ternyata apa yang kubayangkan tidak terjadi. Oh ya? Apa yang kau bayangkan? Aku khawatir jika ibu berlarut-larut marah. Aku takut saat ibu mengurung diri dalam kamar. Dan sekarang mereka telah menjadi pengantin baru. Kau bisa saja. Bukankah kita juga bisa? Kakang, kau selalu jorok. Tidak. Kau ini. Aku semula takut dan khawatir jika mereka tidak bisa aku satukan. Tapi aku ada suatu keyakinan bahwa tujuan mulia itu pasti akan mendapat restu dari Yang Maha Agung. Aku percaya itu, Sunti. Setiap tujuan dan setiap rencanaku, ku yakini
Dan aku tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Kira-kira bagaimana ya Kakang? Setelah lama berpisah terus bersatu lagi? Tentu saja penuh dengan rasa rindu. Iya, kerinduan yang amat sangat seperti aku pernah merindukanmu saat kau tinggal di Alastowo. Sementara aku ada di Mataram. Kakang. Mudah-mudahan ayah dan ibu selalu bahagia. Dan aku suka pada Prihatin. Ia bisa mengerti dan mau menerima usul serta pendapat kita. Dia gadis yang baik. Aku akan merawatnya. Aku akan menjaganya. Kira-kira apa yang akan mereka lakukan sekarang ya Kakang? Nini, mendekatlah. Kakang. Sudahlah, lupakan apa yang pernah kita alami. Lupakan ini. Biarlah masa-masa pahit yang kita lalui berakhir di sini. Kita bisa melihat masa lalu kita sebagai kaca penggala. Aku tidak percaya, Kakang. Aku belum bisa percaya. Maksudmu? Kenyataan pahit, kenyataan manis yang selalu silih berganti dalam kehidupan manusia. Aku telah terkapar dan aku sungguh hina di matamu, Kakang. Nini, sudahlah. Jangan bicara seperti itu. Aku berusaha dan aku berjuang mengusir benci. Ya, terus terang aku memang marah sekali kepadamu. Aku benci sekali kepadamu. Karena apa yang terjadi itu sungguh menyesakkan batinku. Maafkan aku, Kakang. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi peristiwa yang menyakitkan dan merusak batin kita. Aku juga berpikir, aku juga pernah merasa hidupku ini telah hancur. Kakang, aku merasa hancur berantakan. Tapi aku bersyukur karena Gusti mendengarkan doa kita. Kakang, aku... Ya, setiap kali pengalaman pahit akan menggugah kita. Agar lebih sadar bagaimana menghadapi kenyataan hidup ini. Pahit dan getir akan selalu datang dalam kehidupan kita. Sedih dan senang akan lahir bagaikan saudara kembar yang lahir dari hati kita. Aku sadar bahwa semuanya bisa terjadi dalam kehidupan manusia. Kau tidak marah padaku lagi, Kakak? Nini, betapa aku mencintaimu. Aku rindu kepadamu dan selalu kangen padamu. Tapi maafkan aku. Rasa benci itu kadang-kadang masih menyelinap. Aku memang sangat membenci apa yang terjadi. Ya, aku memang sangat membenci apa yang telah terjadi. Aku bukan membenci dirimu. Aku yang salah, Kakang. Aku yang salah. Karena aku tak bisa menjaga diri. Mudah-mudahan bukan kau yang salah, tapi keadaan dan jahanam itu. Kakang. Terus terang, aku masih sakit setiap kali teringat bayangan buruk yang kau alami. Kakang, kau mau membuang bayangan buruk itu? Aku berjuang dan berusaha untuk melupakannya, Nini. Kakang. Ki Warih mengepalkan kedua tangannya setiap kali ia teringat Kala Cokro. Tatap matanya menerawang, kosong. Nini Warih mencuri pandang dan ia sedih sekali. Dalam hatinya masih diliputi ketakutan jika teringat kemarahan suaminya yang sangat cemburu dan mengasihinya. Jahanam itu masih berkeliaran dan dialah yang memporak-porandakan kehidupan kita. Akulah yang salah, Kakang. Tidak, kau tidak salah. Jahanam itu yang salah. Kakang. Orang seperti itu tidak pantas hidup di muka bumi ini. Dia biang keonaran dan selalu mengacau. Kakang, ku minta kau jangan marah-marah lagi. Aku takut. Nini. Aku tidak mau kehilanganmu, Kakang. Maafkan aku. Nini. Maafkan aku. Maafkan aku. Kuakui, aku benar-benar larut dalam dendam. Seharusnya hal-hal seperti itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kebahagiaanlah yang ada. Rasa saling mengerti. Rasa saling memahami. Saling memperhatikan. Kakang, aku akan berusaha menerima dan mengerti perasaanmu. Aku juga merasakan betapa sakitnya hatimu, Kakang. Tapi, aku harap Kakang sudi melupakannya. Kita isi hari-hari depan dengan saling menyayangi dan mengasihi. Maafkan aku, Kakang. Nini. Ki Warih merengkuh istrinya dengan hati terharu. Ia berusaha menepis rasa kecewa, rasa amarah, dan sulit menerima dari apa yang pernah dialami istrinya. Ia membayangkan bagaimana ia membalas dendam terhadap Kala Cokro yang ia pangkas batang zakarnya. Sementara itu, dalam kegelapan hatinya, Kala Cokro saat ini tengah berjalan dan terus mengembara mencari sepasang bayi kembar. Kini ia bertambah kesaktian setelah bangkit dari kematian di Gua Kijang.
Aku telah pergi cukup jauh, mengembara dan berkelana, tapi aku belum mendapatkan apa yang diinginkan Edi Sekarwedi. Apabila kau menginginkan Raja Wali Api, kau harus mau berkorban, Kolo Cokro. Carilah sepasang bayi kembar yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang pertama kali melahirkan. Bayi kembar tembeyan itulah yang akan mengundang Raja Wali Api turun ke muka bumi. Kalau kau belum mendapatkan sepasang bayi kembar itu, jangan sekali-sekali kau memanggilku. Apa yang guru sampaikan ternyata benar. Edi Sekarwedi pun mengatakan hal yang sama. Oh, bayi kembar. Wahai malam, sediakan waktu-waktu panjang untukku. Jangan terbangkan sayapmu hingga menggulung bumi ini. Wahai malam, janganlah berakhir sebelum aku mendapatkan sepasang bayi kembar itu. Wahai malam, selimuti aku dengan kepekatanmu, bimbing langkahku pada tujuanku. Kolo Cokro terus berjalan bagaikan terbang. Setiap jejak yang ditinggalkan bagaikan meninggalkan kabut yang berdesir dan menyapu dedaunan kering. Bayangannya berkelebat di antara kepekatan malam. Di suatu pagi, di Wisma Kesatrian, seperti biasa, prihatin momong kemenakannya. Joko Lolo makin nakal dan pintar merangkak dan merambat ke sana kemari. Prihatin dibuat pontang-panting kewalahan. Lolo, kamu kemana? Lolo, kau selalu mengajak ke bawah pohon sawo. Edi Sekarwedi, aku mendengar suara sepasang bayi di bawah pohon sawo itu. Iya, ada sepasang bayi bermain dan merangkak-rangkak di bawah pohon sawo. Oh, bayi laki-laki kembar. Bayi laki-laki kembar. Kolo Cokro melangkah menghampiri ke arah bayi kembar yang ada di bawah pohon sawo. Dengan kekuatan magis sihirnya, prihatin dibuat terlelap di antara akar pohon sawo itu. Ia tidak memperhatikan Joko Lolo yang sedang bermain dengan sahabat karibnya, saudara karibnya, Risang Kusumo, yang hadir dari alam perayangan. Kalian harus rukun. Kalian harus saling membantu. Lihatlah, ada seseorang yang mengintai kalian. Penjahat itu masih berkeliaran. Dia juga bangkit dari alam maut. Akhirnya ku dapatkan apa yang ku damba dan ikan selama ini. Hai anak manis, ikutlah paman. Mari aku gendong. Mari aku gendong. Jahanam, siapa yang kurang ajar menamparku? Rasakan ini. Hai bayi mungil, mengapa kau galak sekali? Kau menampar paman? Ayo ikutlah aku. Kalian ikut aku, ayolah. Kalian melawanku. Anak siapakah kau? Anak siapa kalian hingga berani seperti ini? Baru kali ini kutemukan bayi yang memiliki kekuatan. Bayi kembar. Kalian benar-benar menakjubkan. Ayo. Ambillah. Aku akan menggendongmu. Ikutlah paman. Kalian akan kuajak mengembara. Ayo. Janganlah kalian menghindar, jangan takut. Kalian mencakar dan menampar, itu akan menambah nikmat di pipi kanan kiriku. Ayolah. Siapa kau? Bocah kecil gila, kau berani menamparku. Kalian masih kecil tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Sungguh tidak tahu malu dan tidak tahu diri. Kau akan menghadapi aku, Kolo Cokro. Ayolah anak-anak manis, menurutlah pada paman. Aku gendong, ku tatang. Ayolah, mari, ikut paman.
mengembara, menyusuri semak belukar, menyusuri awang-awang, melayang-layang, dan kalian nanti akan kuajak terbang di atas Raja Wali Api. Ayolah, ayo. Kolo Cokro terkejut sekali. Ia benar-benar tidak mengerti mengapa dua bayi yang digendongnya tiba-tiba terasa berat dan tak mampu ia gendong. Ia tidak mampu membawa dua bayi itu dan ia meringis saat dua bayi itu mencakar kupingnya. Kalian. Kemana kau? Hei, kemana? Ayo kemari. Aduh. Kalian benar-benar susah kutangani. Satu kupegang, satu jatuh. Kalian benar-benar aneh. Bayi ajaib yang baru kutemukan saat ini. Tapi kalian harus menurutku. Kalau tidak... Kalian benar-benar ingin melawanku. Kalian berani menamparku. Anak siapakah kalian? Baik, akan kuperhatikan siapa gadis yang berbaring di bawah pohon sawo ini. Jika aku tidak salah ingat, aku pernah melihat gadis itu. Tapi mengapa ia ada di kota Raja Mataram? Dan ini di Wisma Kesatriaan. Paman, lepaskan. Ayo. Lepaskan, Paman. Ayo. Lepaskan, Aku akan mengajakmu terbang dan lompat-lompat. Ayo. Tidak, Paman. Ayo. Tidak, lepaskan. Paman, lepaskan aku. Paman, lepaskan. Iya, dia adalah Prihatin, cucu Kiprada, lelaki tua yang mengamuk karena cucunya ku gendong dan ku ajak bermain. Prihatin, mengapa kau di sini? Ia momong bocah-bocah kecil ini. Biarlah ia tidur lelap dengan kekuatan sihirku. Prihatin, momonganmu akan kubawa pergi. Ayo kemari anak-anak manis. Mengapa kalian sudah pintar bermain petak umpet di bawah pohon sawo ini? Kalian benar-benar bayi yang hebat. Ayolah ikut paman. Ayolah bocah-bocah manis. Ayo ikut paman Kolo Cokro. Ayo ikut paman Kolo Cokro. Ayo ikut. Kolo Cokro terkejut. Niniwarih pun terpana. Ia terkejut melihat kehadiran laki-laki gembel. Ia masih mengenali lelaki itu. Dan kini ia tidak jadi melangkah. Ia hanya terenganga dengan mata melotot. Niniwari, kebetulan sekali aku kangen kepadamu, Niniwari. Jangan begitu, Niniwari. Jangan takut. Masakan kau lupa padaku? Bukankah kita pernah bersama-sama menyusuri hutan belukar untuk mencari anakmu? Tidak. Lepaskan cucuku. Lepaskan. Jadi mereka cucumu? Beruntung sekali, Niniwari. Beruntung sekali aku menggendong cucumu. Jadi inikah anak Aji Sukmo yang dulu kita cari bersama? Lepaskan bocah Jangan itu. begitu, Niniwari. Kalau ini cucumu, bukankah aku berhak untuk turut menggendongnya? Jangan galak-galak, Niniwari. Aku tidak suka perempuan galak. Aku ingin menggendong cucumu ini. Tetapi mereka selalu ingin melepaskan diri dariku. Lepaskan, atau Cundrik ini akan bicara. Niniwari, simpanlah pusaka kecilmu itu kembali di balik stagen. Simpanlah. Sia-sia jika kau ingin membunuh aku. Senjatamu tidak akan mempan. Alam maut telah kulalui. Lepaskan cucuku itu. Ayo, simpanlah. Lepaskan. Kalau aku tidak mau melepaskan, aku yang akan melepaskannya. Aji Sukmo, jadi kedua bocah kecil ini anakmu. Bagus, kebetulan sekali Aji Sukmo. Bila kau ingin menyerahkan kedua anakmu ini padaku. Kalau Cokro, apabila kau tidak mau melepaskan anakku, kau akan kubunuh. Aku tidak takut mati, Sukmo. Alam maut telah kulalui dan aku ingin mendapatkan kekekalan. Untuk itu, perkenankanlah aku bawa kedua anakmu ini. Lepaskan kalau Cokro. Kuperingatkan sekali lagi, apabila kau tidak mau melepaskan anakku, hidupmu akan berakhir. Cokololo cucuku. Ibu, minggirlah. Aku akan menghadapi gembel jelek ini. Aku akan mengakhiri petualangannya. Bagus.
Sukmo, biarkanlah anak kecil ini kupelihara. Aku menginginkannya. Bagaimana? Kau tidak memberikannya? Bagaimana aku mengizinkan seorang bayi suci dididik oleh seorang jahanam pendurhaka? Jadi kau tidak menyetujui? Ya, kalau kau tidak mengizinkan anakmu ini kubawa, baiklah. Mungkin kita harus bertarung sampai titik darah penghabisan. Barangkali kata-katamu itu bisa kupegang, Kolo Cokro. Letakkan bayi itu. Bocah kecil itu tidak tahu apa-apa. Menurutmu memang tidak tahu apa-apa. Tetapi di depan Kolo Cokro, bocah kecil ini sangatlah berarti. Lepaskan, atau kubunuh kau. Jokololo, lihatin. Aduh, bagaimana ini? Kok ikut nenek ya? Ibu, ada apa? Ada apa, Bu? Bagaimana? Oh, Jokololo, siapa yang berkelahi dengan kakang, Ibu? Jahanam, penjahat itu ingin mengambil anakmu. Jokololo, kau tidak apa-apa, ya? Ayahmu berkelahi dengan orang asing. Lihatlah adikmu, Sunti. Prihatin juga dibuatnya tidak berdaya seperti ini. Oh, prihatin. Aduh. Ini bagaimana, Dok? Ibu, kita harus pergi dari sini. Ayo, kita masuk rumah. Kita tidak boleh ada di sini saat Kakang Sukmo dan orang itu bertarung. Ayo, Ibu. Nampaknya kepandaianmu makin bertambah, Sukmo. Tapi jangan tinggi hati. Aku pun cukup banyak belajar untuk menghadapi kemahiran. Sapuan badai. Jadi inikah yang membuatmu coba-coba mendatangi aku dan mengganggu keluargaku? Kau nampaknya telah menyempurnakan ilmu cokro genimmu dan ilmu sihirmu. Tapi jangan panggil Aji Sukmo apabila aku tidak bisa menghadapimu. Sejenak kemudian Aji Sukmo berdiam diri. Kedua tangannya tengadah ke langit. Lalu perlahan-lahan tangan kirinya turun menyilang dan tangan kanannya meraba pundaknya dari ujung pundak sampai ke ujung tangan. Dan pada saat itulah pusaka ini tidak akan pernah kupergunakan, Kolo Cokro. Jika aku tidak terpaksa, bersiaplah. Aku memberikan kesempatan untukmu. Menyingkir dari sini atau mati oleh Kiai Pedang Kangkang. Pantang bagiku untuk mundur. Bagus. Kiai Pedang Kangkang, tunjukkan keperkasaan. Setelah memegang Kiai Pedang Kangkam dengan sempurna, Aji Sukmo merunduk memasang kuda-kuda. Melangkah siksak menghampiri Kolo Cokro dengan jurus-jurus maut. Kolo Cokro tercengang dan ia mencoba membentengi diri. Ayolah anak muda. Aku telah siap jikalau pusaka Kiai Pedang Kangkam itu kau sambitkan kepadaku. Kolo Cokro tidak takut dengan pusaka, dengan pedang, keris dan tombak. Hayolah. Bagus, Kolo Cokro. Kau sudah siap. Kau sudah rela dan ikhlas apabila aku mengirimmu ke alam maut. Kolo Cokro tidak akan pernah takut dengan alam maut, Aji Sukmo. Alam maut adalah sahabatku. Aku telah datang dari istana maut dan aku diutus kemari untuk menjemputmu. Baiklah, Kolo Cokro. Kau tidak mendengarkan peringatanku lagi. Maafkan aku apabila aku harus mematahkan lehermu. Kiai Pedang Kangkam. Iya. Aji Sukmo terkejut sekali karena pusaka Kiai Pedang Kangkam nampak berpijar. Tubuh Kolo Cokro bagaikan baja. Ia tidak mempan dengan pusaka Kiai Pedang Kangkam. Namun darah mengucur dari sisi bahunya. Kolo Cokro tersenyum nyinyir sambil mengusap lukanya dengan tangan kanannya. Maka darah itu pun kembali mampet dan sudah sembuh seperti sedia kala. Kau heran anak muda jika aku mampu menghadapi pusaka saktimu. Ayo ulangi 5 atau 10 kali lagi. Sungguh tontonan yang menarik. Kolo Cokro, kau ternyata telah mempelajari ilmu iblis. Baiklah, akan kucoba dengan cara yang lain menghadapimu.
Aku akan menyarungkan pusakaku. Jangan panggil Aji Sukmo apabila tidak mampu menghentikan perbuatan busukmu. Aji Sukmo lalu menyarungkan pusaka Kiai Pedang Kangkam. Ia letakkan pusaka itu di lengan kirinya, dan dengan sekali urut, maka pusaka itu lenyap dan menyatu dengan tubuhnya. Dan pada saat itu, ia segera meraba dengan lembut ujung perutnya. Dan dari sana, ia menarik dengan lembut, lalu menghempaskan sebuah selendang sakti. Pusaka Nyai Sampur Jala Sutra berkelebat, maka muncullah warna-warni dan suara gemerencing yang luar biasa. Kolo Cokro, kau tahu pusaka ini? Kuperingatkan kepadamu. Pergilah dan jangan ganggu keluargaku. Maka aku memaafkan dan tidak mencampakkan pusaka ini ke tubuhmu. Tetapi jikalau kau tidak mau mendengarkan aku tidak tahu apa maksudnya. Sukmo, apa yang kau inginkan? Aku ingin sedikit bersabar, kekasihku. Biarkanlah dengan ujung Sampur Jala Sutra ini ku hempaskan Kolo Cokro biar jauh dari sini. Aku hanya ingin memperingatkannya. Aku tak ingin membunuhnya agar ia mau bertobat. Ayolah, mati dan hidupku. Aku pikir tidak ada bedanya. Aku terlalu lama mati dalam hidup. Kolo Cokro, ku peringatkan untuk yang terakhir kali. Kau tinggalkan kami, atau ku sabut dengan pusaka ini. Kau kira hanya dirimu yang berhak membawa perempuan? Baik, saat ini mungkin aku tidak ingin mengusikmu. Tapi lain kali, jangan salahkan aku apabila kau menghadapi petaka yang besar. Nyai Sampur Jala Sutra. Dengan sabetan-sabetan Sampur Jala Sutra, maka tubuh Kolo Cokro terhempas dan melayang kabur kanginan, tak tahu kemana ia jatuh. Aji Sukmo sedikit lega setelah memberikan peringatan pada Kolo Cokro, dan ia pun meninggalkan lapangan kesatrian yang musak-masik oleh pertarungannya melawan Kolo Cokro. Ia buru-buru melompat dan masuk ke rumah. Sukmo, kakang? Oh, ibu, Sunti, mana Prihatin? Ia belum siuman, Sukmo. Tolong adikmu. Biadab. Dia menggunakan ilmu sihir. Kalau begini caranya, kita harus lebih hati-hati. Prihatin tidak boleh dibiarkan sendirian momong Cokrolo. Ibu dan Sunti, minggirlah. Aku akan menolong Prihatin. Kakang? Tenanglah, jangan khawatir. Aku bisa menyelesaikannya. Minggirlah sebentar dan tolong aku untuk menaikkan doa. Ibu di situ saja. Sukmo, kok bisa nggak? Kita mohon pertolongan Tuhan, Bu. Marilah kita bersama-sama berdoa mohon pertolongan agar Prihatin dibebaskan dari pengaruh sihir Kolo Cokro. Duh Gusti, mohon sehing paduka. Kawula namung saged menuwun dumateng kegiatan paduka. Niat ingsun anyingkiraken hawa sihir. Namung kuwaos paduka ingkang saged nyingkiraken kuwasa sihir menika. Setelah Aji Sukmo meniup ubun-ubun Prihatin 3 kali, maka perlahan bocah itu siuman dari pingsannya. Jokololo. Prihatin. Adikku, oh, Gusti yang menolongmu adikku. Jokololo di mana? Jokololo, ayo pulang. Prihatin, Jokololo tidak kemana-mana. Ini ponakanmu. Ponakanmu sudah di rumah. Dia tidur. Tadi Jokololo di bawah pohon sawo. Prihatin, tidak. Sekarang Jokololo sudah ada di rumah. Sudahlah, jangan takut. Jokololo. Prihatin, Jokololo tidak apa-apa. Dia sudah ada di rumah bersama Mbak Yumu dan ibumu. Kau jangan takut. Kakang, aku takut. Aku takut ada kabut. Kabut berjalan. Kabut hitam, Kakang. Sudahlah, tak apa-apa. Tidak apa-apa. Ayolah, Sunti, tolong ambilkan adikmu minum. Iya, Kakang. Kakang, ada kabut hitam berjalan. Kakang, oh, Prihatin takut, Kakang. Kabut hitam menghampiri Prihatin. Prihatin takut, Kakang. Prihatin. Suasana di sini terang benderang. Sudahlah,
Kau tak apa-apa? Ini Prihatin, minumlah. Kabut hitam. Kabut hitam, Kakang. Sudahlah, minumlah. Hati-hati, jangan sampai tersedak lagi. Habiskan, Kau harus habiskan semangkok ini. Minumlah. Prihatin akhirnya meneguk air semangkok itu hingga asap. Ia seperti mengingat sesuatu saat melihat kabut hitam dan mempengaruhi dirinya hingga tertidur di bawah pohon sawo. Matanya mengerjap-ngerjap. Ia ingin mengingat apa yang sedang dialaminya. Terus bermain, lalu ada kabut hitam berjalan, menamparku, lalu aku tertidur. Aku mengantuk, aku melihat bayangan orang tinggi besar. Gembel jelek, iya, Paman Gembel. Prihatin? Tiba-tiba mata Prihatin berbinar-binar. Sekonyong-konyong ia mengingat sesuatu tentang seseorang yang mengenalnya. Seseorang yang mengajaknya bermain-main dan berlompatan hingga di pucuk-pucuk pohon jati. Ia tersenyum dengan mata berbinar-binar. Nini Warih, Roro Sunti, dan Sukmo menjadi heran. Mereka ketakutan. Paman Gembel jelek? Iya, Paman Gembel. Aku kenal dia. Dia baik orangnya. Iya, aku pernah diambilkan pucuk daun jati. Diajak melompat-lompat sampai Prihatin takut sekali. Tapi di mana ya? Dia tadi melintas di dekatku. Tapi Kakang, Jokololo tidak dibawa kan? Tidak, Prihatin. Lihatlah, Jokololo tidur dengan nyenyak. Iya, Paman Gembel orangnya baik sekali. Ia baik hati. Sayang, ia tidak pernah mandi. Badannya bau. Aku takut sekali sama dia karena ia sering melompat-lompat, bisa terbang. Jadi, kau pernah bertemu dengan Paman Gembel jelek? Iya, aku pernah. Paman Gembel jelek yang pernah mencelakakan Prihatin? Tidak, Paman Gembel orangnya baik. Tidak pernah mencelakakan Prihatin. Hanya Prihatin yang takut. Gimana ya tadi? Prihatin, kau tidak boleh memikirkan Paman Gembel jelek itu lagi ya. Paman Gembel jelek sudah pergi dari sini. Dia ingin mengambil Jokololo. Tidak, dia baik. Nyatanya Jokololo masih di sini. Tidak dibawa kan? Artinya Paman Gembel orangnya baik. Kalau baik, tentu saja ia tidak ingin mencelakakan ponakanmu. Jokololo ingin dibawa pergi, Prihatin. Benarkah? Benarkah Jokololo mau dibawa pergi? Iya. Iya. Jika suatu saat Prihatin melihat Paman Gembel jelek itu lagi, Prihatin tidak boleh mendekatinya. Prihatin harus pergi. Tapi ia suka mengajak bermain. Kalau Prihatin bandel dan tidak mau mendengarkan nasihat Kakang Sukmo, Prihatin tidak boleh ngomong Jokololo loh. Kenapa? Pokoknya Paman Gembel jelek orangnya baik sekali. Ia suka mengambilkan daun-daun jati untukku. Dia tidak jahat. Sungguh. Duh Gusti, mengapa ini bisa terjadi? Aku tidak berdaya mendengar kepolosan Prihatin. Benarkah darah Kolo Cokro mengalir padanya hingga ia bisa merasakan bagaimana kasih seorang ayah sekalipun tidak mengenalnya? Duh Gusti, ampuni aku. Jangan kau siksa aku dengan tikaman seperti ini. Ampun Gusti, ampun. Hampir saja kau membuat ponakanmu celaka. Kau tidak boleh pergi kemana-mana, Prihatin. Kau ingat pesan kakek Prada? Kau ingat, Duk? Tapi, Ibu... Kalau kau tahu ibumu sedih, jangan bandel lagi ya, Prihatin. Ibu... Roro Sunti dan Aji Sukmo hanya bisa saling berpandangan. Mereka hanya bisa menduga-duga apa yang dialami oleh ibu mereka. Sementara itu, Kolo Cokro yang disabet dengan Sampur Jala Sutra, tubuhnya melayang-layang, ia sampai jatuh di puncak Gunung Merbabu. Gila,
Gila. Sukmo. Ia mampu membawa kedua pusaka sakti itu. Aku telah mampu menghadapi Kiai Pedang Kangkang, tapi aku tidak mampu menghadapi Sampur Jala Sutra. Iya, ternyata benar. Jika aku tidak memiliki Raja Wali Api, maka aku tetap akan disia-siakan. Benar-benar mengerikan. Pusaka itu gemerlapan, memercikan cahaya-cahaya aneh yang sangat menyilaukan. Dan yang lebih dahsyat lagi, mampu melontarkan aku sampai ke puncak merbabu ini, tempat di mana aku pernah digembleng oleh Ki Ageng Kembang Joyokusumo. Ki Ageng. Orang yang keras kepala tidak akan pernah mencapai keberhasilan, Kalacakra. Ki Ageng, aku hampir mendapatkan bayi kembar itu, tapi aku dan kau kalah kalau membawa bocah ingusan itu, Ki Ageng, kau sudah tahu. Aku tidak perlu menjawabnya. Terus terang, aku kalah. Aku memang kalah. Aku telah kalah, Ki Ageng. Nyatanya kau belum ada apa-apanya, Kalacakra. Apabila kau mendengarkan nasihatku, kau tidak akan mengalami kejadian yang memalukan ini. Kau telah lancang dan berkhianat kepadaku. Kau ingin menyamaiku. Kalacakra, Kau ingin menyamai Kembang Joyokusumo. Ki Ageng, tidak Ki Ageng. Aku tidak ingin menyamaimu. Bukankah aku sudah menyampaikan apa yang aku inginkan? Bahwa aku hanya ingin seekor Raja Wali Api yang pernah kau tunjukkan padaku. Tapi sekarang, aku berkali-kali mengalami kecelakaan. Semua celaka. Bukankah ini oleh karena kebandelanmu sendiri? Sudah aku beritahukan kepadamu, untuk mendapatkan seekor Raja Wali Api tidak perlu kau menemui Edi Sekarwedi. Ternyata kau lancang. Kau melangkahiku. Maaf, aku tidak bisa membimbingmu lagi. Ikutilah langkah dan jalanmu sendiri. Dan jangan minta tolong kepadaku. Jangan berseru kepadaku. Ki Ageng, jangan begitu Ki Ageng. Kau memang keras kepala, Kalacakra. Keras hati. Dan suka menggunakan otakmu sendiri. Sia-sia sebuah ajaran yang kau dapatkan dariku. Karena kau tidak pernah menggunakannya. Tidak pernah mengamalkannya. Ki Ageng, jangan tinggalkan aku. Aku tidak bermaksud berkhianat dan menentangmu. Aku hanya ingin mendapatkan seekor Raja Wali Api dengan cepat. Tetapi mengapa kau sampai di Gua Kijang? Tetapi mengapa kau sampai ke Istana Maut? Tetapi mengapa kau sampai di Istana Tengkorak menemui Edi Sekarwedi? Apa maksudmu? Apa maksudmu, Kalacakra? Kau telah datang di altar penghulu penguasa Pulau Jawa Dewipah ini. Kau kira aku tidak mengerti? Di sini kau telah mencelakakan aku, Kalacakra. Kau mencoreng mukaku di hadapan Edi Sekarwedi. Mengapa kau tak mampu mendidik muridmu, Kembang Joyokusumo? Memalukan sekali. Apakah kau sudah tidak mengajarkan sesuatu kepadanya? Edi Sekarwedi, Kalacakra memang keras kepala sekali dan ia melangkahiku. Aku sudah menasihatinya. Ia menginginkan seekor Raja Wali Api dariku. Ia sudah kuberitahu bagaimana untuk mendapatkannya. Tapi aku tak tahu mengapa sampai ia bekerja sama dengan Dewi Lancar. Mengapa ia sampai di Gua Kijang. Dan yang paling menyakitkan hatiku, mengapa ia sampai di sini. Itu artinya guru kencing berdiri, murid kencing berlari, Ki Ageng. Kembang Joyokusumo, Kalacakra memiliki kelebihan yang luar biasa. Untuk itu, kau harus mendidiknya. Sayang, kau tidak bisa mengajarkan sesuatu yang pernah kuajarkan kepadamu. Ia bisa menjadi laskar penghulu Istana Tengkorak ini, penghulu alam
perayangan yang kuperintahkan, aku tidak bisa membiarkan murid-muridku tak berguna. Dan ku minta, ajari dia, gemblenglah dia. Tapi mengapa kau membiarkannya ia pergi dari hadapanmu? Ia melangkahiku, ia menentangku, dan ia tidak pernah izin padaku untuk pergi ke Goa Kijang. Dan yang paling menyalahi aturan adalah ia menghadapmu tanpa bilang dulu kepadaku, karena ia ingin menyamaiku. Kembang Jayakusumo, untuk sementara waktu aku tidak ingin melihatmu sebelum kau berhasil mendidik Kolo Cokro menjadi alatku yang handal. Ia barangkali ia bisa memiliki Raja Wali Api itu. Tapi dengan tuntunanmu, ia saat ini ingin mencari persyaratan itu. Ajarkanlah, kalau kau masih mampu. Tapi jika tidak, janganlah kau menyebut aku gurumu. Kau telah mencoreng wajahku, Kolo Cokro. Mencoreng mukaku di muka Edi Sekar Wedrit. Maafkan aku, Ki Ageng. Aku tak tahu. Aku tidak tahu, Ki Ageng. Jikalau kau menginginkan Raja Wali Api itu, lihatlah ke sana, Kolo Cokro. Lihatlah di sana. Kolo Cokro terjaga dan mendongak, matanya melotot saat langit kembali gelap gulita dan muncullah seekor Raja Wali Api melintasi angkasa raya. Kembang Jayakusumo menengadah sambil mengembangkan kedua tangannya. Mulutnya berdesis, mengerikan sekali. Guru, Raja Wali Apiku, Guru. Dia akan datang padaku. Kolo Cokro, kau nampaknya senang hidup dalam mimpi. Ketahuilah akan dirimu sendiri sebelum kau membicarakan tentang hal-hal lain di luar jangkauanmu. Bagaimana mungkin dia yang ada di atas sana mau datang kepadamu yang sangat kotor? Ki Ageng, Raja Wali! Raja Wali Api! Raja Wali Api, mengapa kau tidak mau mendengarkan aku? Raja Wali Api! Raja Wali! Raja Wali! Raja Wali Api! Dengarkan aku! Kemarilah kau, wahai Raja Wali Api! Datanglah kemari! Bawa aku ke awang-awang! Berseru sampai tenggorokanmu jebol. Kau tidak akan pernah mendapatkan burung itu. Lakukanlah apa yang menjadi persyaratannya. Jangan buang-buang waktu, tenaga, dan khayalanmu. Guru, Ki Ageng, kapankah aku mendapatkan bayi kembar itu? Untuk itu, bukalah matamu lebar-lebar. Bukalah hatimu. Siapa yang kau hadapi dan apa yang kau ambil, Kolo Cokro? Nampaknya kau benar-benar tidak memperhatikan apa yang ada di sekelilingmu. Kau telah memilih jalan hidupmu yang kacau balau. Andaikan kau pintar, kau pasti dengan gampang membawa bayi kembar itu. Guru, Ki Ageng, bagaimana ini bisa kuhadapi? Yang mempunyai bayi kembar itu ternyata Aji Sukma. Justru itulah kau harus pintar-pintar melihat. Apakah kau paham apa yang telah dialami oleh pemuda itu, Kolo Cokro? Ki Ageng, Sukmo bukanlah tandinganku. Sebelum aku memiliki Raja Wali Api, aku ingin mencuri anak kembarnya, tetapi ia menghempaskan aku dengan sampur Jala Sutra. Itu karena kecerobohan dan kebodohanmu. Apabila kau tidak mengumbar kesombonganmu, pasti kau sudah mendapatkan bayi-bayi itu. Kau mengabaikan semua ajaran gurumu, Kolo Cokro. Kau terlalu sombong dan angkuh. Kau merasa kuat dan merasa mampu melangkah sendiri. Ki Ageng, apa yang aku lakukan semua salah. Semuanya tidak benar.
Lalu bagaimana yang tepat dan harus aku kerjakan? Itulah kesalahanmu, Kalacakra. Kau tidak memperhatikan setiap hal yang kusampaikan kepadamu. Kau merasa pintar, merasa sakti dan dikdaya. Akhirnya kau tidak mampu berbuat apa-apa. Oke, Ageng. Masihkah aku mampu mengambil bayi-bayi yang dimiliki Aji Sukmo? Cokro berusaha memahami apa yang dikehendaki gurunya. Ia menanti apa yang akan diucapkan Ki Ageng Kembang Joyokusumo. Namun lelaki titisan Betara Mego itu, dia membisu. Hanya sorot matanya yang berpijar menghunjam memandang hina Kalacakra. Sementara itu, di alam perayangan, Dewi Kesuma memperhatikan putranya. Ia tersenyum bangga melihat Risang Kusumo yang pintar sekali. Ia juga senang melihat keadaan Cokololo yang memiliki ketangkasan di atas bayi seumurnya. Tak seorang pun akan kubiarkan mengganggumu, anakku. Aku tidak akan membiarkan mereka mengganggu kalian. Risang Kusumo. Nampaknya mereka akan semakin penasaran, anakku. Risang Kusumo, Cokololo. Iya, mereka akan mengambil kalian. Tapi mereka harus melangkahi aku jika ingin mengambil kalian. Aku akan menjagai kalian dari apapun dan siapapun. Kakang Sukmo, Kakang Sukmo. Kesuma, tanpa bantuan, entah jadi apa mereka. Anak-anak kita akan dibawa kabur Kalacakra. Dan ia akan mempersembahkan Risang Kusumo dan Jogorulo. Dan sekarang ia tahu apa yang ia hadapi. Biarkanlah kakang. Ia sudah merasakan bagaimana busanaku mengempaskannya. Tapi kuharap Roro Sunti lebih hati-hati. Jangan membiarkan Jokololo dibawa Prihatin atau diemong neneknya. Kesuma, lalu bagaimana mereka harus menjaga Jokololo? Aku tidak tahu. Bagaimana andaikan aku meninggalkan mereka ke tengah medan pertempuran? Mataram saat ini menghadapi kekacauan, menghadapi pelebaran sayap raja-raja daerah yang ingin ditaklukkan. Ada aku, kakak. Aku akan membawa mereka, dan aku akan membantu Roro Sunti untuk mengamat-amati anak kita. Terima kasih atas pengertianmu. Aku akan bilang pada mereka. Ku minta Prihatin jangan dibiarkan sendiri momong Cokololo. Kakang, aku tahu. Banyak peletan yang datang dan ingin mengacau ketentraman hidup kita. Aku tak ingin kalian diganggu. Jadi Prihatin tidak boleh momong Jokololo? Tidak begitu, Prihatin. Kau tahu, ada orang yang ingin mengambil ponakanmu. Untuk itu, Prihatin tidak boleh membawa Jokololo keluar. Kalau Jokololo menangis, bagaimana? Ia suka bermain di bawah pohon sawo. Iya, Nduk. Ponakanmu memang senang bermain di keteduhan pohon. Adem dan nyaman. Tapi untuk sementara waktu, janganlah kau bawa Jokololo keluar rumah tanpa ditemani ibumu atau Mbak Yumu. Jokololo yang sering mengajak keluar. Kalau Prihatin, ya maunya di rumah saja. Terima kasih atas pengertianmu, adikku. Kau boleh menjaga Jokololo dan ngomong setiap saat. Ya, tapi Prihatin harus hati-hati ya, di rumah saja. Iya, Kakang. Kalau ada apa-apa, kita yang menanggung akibatnya. Ingat, orang yang kau kenal sebagai Paman Gembel itu, dia adalah peletan. Ia suka merajuk dan merayu anak-anak kecil sepertimu untuk dibawa pergi. Paman Gembel peletan? Iya. Membunuh anak-anak? Iya. Iya, Jokololo kemarin akan dibawanya pergi. Untuk itulah, Prihatin harus tahu dan mengerti. Jangan sampai Jokololo celaka. Aku akan menjaganya, Mbak Yu. Terima kasih Prihatin. Jaga ponakanmu. Kakang mau pergi. Sunti? Iya, Kakang. Aku akan ke istana. Aku ingin membicarakan masalah ini pada Kanjeng Sinubun. Kakang, apakah tidak berlebihan? Sebelum hal-hal buruk terjadi dalam kehidupan kita, kita harus dapat mungkin menghindarinya. Terserah padamu, Kakang. Mana yang terbaik, apa yang baik untukmu, pasti baik untukku. Aku percaya padamu. Kakang, ada masalah apa lagi? Aku benar-benar resah dengan gembel jelek itu. Kakang mau menyingkirkannya? Sunti, aku berjanji tidak membunuh sesamaku, kecuali terpaksa sekali. Aku benar-benar tak mau mendahului kehendak yang kuasa. Kakang, inilah yang paling berat, Sunti, mengalahkan diri sendiri. Aku mengerti, Kakang. Sunti percaya padamu. Kakang. Terima kasih atas kepercayaanmu. Aku pergi dulu. Tunggu dulu, Mo. Sukmo menghentikan langkahnya
Saat berbalik dari Roro Sunti, belum lagi ia keluar dari ambang pintu, Ki Warih datang menghampirinya dan menahannya. Mereka saling berpandangan. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik mata Ki Warih. Roro Sunti dan Prihatin hanya bisa memandangi kehadiran lelaki itu. Ayah, ada apa? Aku merasakan sesuatu yang tidak enak. Kau jangan pergi, Sukmo. Ayah, kumohon kau jangan pergi kemana-mana. saya hanya menemui Kanjeng Sinuwun, Ayah. Tapi ku minta kau tetap mengawasi rumahmu, terutama Cokololo dan Risangkusumo. Ayah telah tahu ini semua. Ya, aku tidak bisa membicarakan masalah ini di depan mereka. Mereka tidak boleh tahu. Baiklah, kalau begitu kita bisa bicara dengan berjalan saat kita sowan. Nini, Sunti, Prihatin, kami pergi dulu. Iya, Kakang. Iya, Ayah. Iya, Ayah. Nek, tolong jaga cucunya ya. Iya, Ngger. Sunti, aku pergi. Hati-hati, Kakang. Ibu, Sunti takut. Ada Ibu. Kita tutup semua pintu. Mbak Yu takut pada Paman Gembel? Iya, Mbak Yu takut sekali keluar rumah, Prihatin. Kita hati-hati, anakku. Apa yang sudah terjadi, biar kita pakai untuk pelajaran. Kita tak boleh sembrono. Aduh, aku semakin panik jika memikirkan Lolo, Bu. Kita jaga. Masuklah. Ibu akan malang pintu. Nini Warih buru-buru menutup pintu dan menelitinya dengan baik. Kemudian ia memalang pintu dengan kancing pintu. Ia pun menarik kursi kayu dan merapatkannya dengan daun pintu. Sementara itu, Aji Sukmo dan Ki Warih berjalan menyusuri lorong-lorong istana Mataram. Mereka sesekali berhenti dan bicara lirih. Sukmo nampak tegang. Ayah mengetahui semuanya. Kolo Cokro melihat kehadiran Risangkusumo di sini, sehingga ia tahu bagaimana Risangkusumo seperti kembar dengan Cokololo. Mereka sebaya sekalipun lahir di alam berbeda. Ia mampu melihat alam lain? Sebelum mampu membalas dendam pada kita, mungkin ia tidak akan berhenti mencari tumbal. Ayah, dia sedang mencari bayi kembar untuk dipersembahkan pada Raja Wali Api. Ia ingin membalas dendam pada kita. Untuk itulah aku menemuimu. Semalam aku semadi, dan aku mendapatkan penglihatan dan firasat yang kurang enak terhadapmu. Aku melihat ada bayangan-bayangan hitam menutupi keluargamu. Hampir saja terlambat, Ayah. Ia sudah datang. Apa, Ngger? Kolo Cokro telah datang ke sini. Dan ia ingin menculik Cokololo dan Risangkusumo. Ayah. Iya. Pantas kau nampak tegang waktu berbincang dengan ibu dan istrimu. Ia memiliki kekuatan setan. Nampaknya ia telah mendapatkan guru yang baik. Ia telah menemui Edi Skarwedi, Sukmo. Apa, Ayah? Ia menemui Edi Skarwedi. Siapa lagi yang bisa menolongnya kalau bukan penghulu istana Tengkorak itu? Saya mengerti. Karena ia ditolak Kembang Joyokusumo, maka ia mencari guru lain. Sekali lagi ku tekankan padamu, Ngger. Orang seperti Kolo Cokro tidak akan pernah berhenti mencari. Benar katamu. Ia memang ditolak Kembang Joyokusumo. Dimanapun ia berada, cepat atau lambat, ia akan ditolak. Ia akan didera seperti anjing penyakitan. Andaikan ia baik, tentu saja berguna bagi Mataram. Ia memiliki kemampuan yang luar biasa, yang bisa diabdikan untuk negara. Orang seperti Kolo Cokro sudah tidak memikirkan pengabdian lagi, anakku. Yang ada dalam hati dan otaknya adalah dendam dan pemuasan diri. Ia sudah tak memikirkan orang lain lagi. Dendam, napasnya penuh dendam. Kolo Cokro. Guru, mengapa guru diam saja? Lama sekali guru membiarkan aku menggelepar tidak berdaya bagai sampah. Diam kau sembrani. Sial kau. Ya Ageng, bicara padaku. Jangan membisu dan membiarkanku semakin tidak berdaya. Jangan kau biarkan aku tenggelam dalam sial. Hidupmu memang sial, Kolo Cokro. Hanya kuda dan babi yang pantas berbicara denganmu. Terima kasih, Guru. Kolo Cokro sang pemberontak. Guru, jangan biarkan aku merana dan tersesat. Jangan biarkan aku merana seperti ini. Dan jangan kau anggap aku memberontak serta mengkhianatimu. Bagaimana aku bisa membiarkanmu, Kolo Cokro, bila sepanjang jalanmu adalah pengkhianatan dan pemberontakan? Aku tidak mengerti mengapa segampang itu kau lakukan. Guru, sungguh sedikit pun aku tidak bermaksud mengkhianatimu. Kau tahu alangkah sakitnya menghadapi orang seperti Aji Sukmo. Dan aku tidak mampu menandinginya. Kukira aku sudah mumpuni ketika menghadapi Kiai Pedang Ganggang.
namun ia ternyata mempunyai pusaka lain. Kolo Cokro bukan hanya Kiai Pedang Kangkam dan Nyai Sampurjala Sutra yang dimiliki oleh Aji Sukmo. Ia pun memiliki ajian pamungkas, ajian tuntas rantas. Apa Ki Ageng? Ajian pamungkas? Iya, ajian pamungkas, ajian tuntas rantas yang bisa melenyapkan makhluk hidup ataupun makhluk perayangan. Siapapun yang terhantam dan terkena ajian itu, maka ia akan menjadi debu. Ia tidak akan pernah bisa kembali ke alam manusia. Oh, Guru, artinya aku tidak bisa lagi menandinginya. Jikalau kau tidak memberontak dan menghormati gurumu, kau pasti mampu melakukannya. Tapi sayang, kepicikan dan kelicikan memenuhi jiwamu. Kau pengkhianat Kolo Cokro. Oh, Guru, tidak dapatkah aku memperbaikinya? Aku tidak berkhianat padamu. Sungguh, aku hanya ingin melakukan apa yang pernah kau katakan. Sekarang, karena kau telah menemui Edi Sekaruredi, maka aku tidak akan ikut campur lagi tentangmu. Aku hanya ingin menontonmu. Apa yang ingin kau lakukan lagi? Selamat tinggal, Kolo Cokro. Guru, Ki Ageng. Sembrani, ayo kita jalan. Guru, Ki Ageng. Ki Ageng Kembang Jayakusuma. Ki Ageng. Guru, Ki Ageng. Ki Ageng Kembang Jayakusuma. Ki Ageng. Oh, kau meninggalkan aku. Kau tidak mau mendengarkan aku lagi, Ki Ageng. Oh, aku tidak memberontak kepadamu. Tidak, Ki Ageng. Sungguh, aku tidak berkhianat. Ki Ageng. Ki Ageng. Kolo Cokro menatap memandangi Jaran Sembrani yang terbang melesat membawa pergi Ki Ageng Kembang Jayakusumo. Hatinya perih karena ia sudah tidak bisa belajar banyak dari Kembang Jayakusumo, mantan gurunya yang kini telah meninggalkannya. Oh, Ki Ageng. Ki Ageng, kau benar-benar meninggalkan aku. Oh, Ki Ageng. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mungkin mengalahkan Aji Sukmo sekarang. Dia yang mempunyai bayi kembar. Aku akan jadi apa kalau seperti ini? Tidak. Tidak. Aku harus mendapatkannya. Suara aneh itu bukan hanya suara, tapi aku harus benar-benar mendapatkan wujud sepasang bayi kembar itu. Apa artinya dari semua ini? Oh, bocah-bocah kecil, tak tahulah kalian. Aku ingin membawa kalian ke sini untuk kupersembahkan pada Raja Wali Apiku. Oh, Ki Ageng. Ki Ageng sudah tidak mau mendengarkan aku lagi. Artinya aku harus berjalan sendiri. Oh, sepasang bayi kembar. Sepasang bayi kembar. Aku telah mendapatkannya. Tapi, benarkah? Bayi kembar. Bayi kembar. Oh, bayi kembar. Bayi kembar. Bayi kembar. Aku dapat bayi kembar. Aku dapatkan bayi kembar. Wahai Raja Wali Api, lihatlah. Aku dapatkan sepasang bayi kembar. Oh, kemarilah kau, wahai Raja Wali Apiku. Mari kita mengembara di awang-awangmu. Kita melayang di atas istana perayangan. Raja Wali Api, kau dengar aku. Kolo Cokro, kau harus mempersembahkan sepasang bayi kembar dari perawan Sunti.
dari seorang perempuan yang baru pertama kali melahirkan, dari rahim seorang perempuan yang baru pertama kali melahirkan, seorang perempuan yang baru melahirkan. Guru! Lihat Guru, lihatlah aku. Aku membawa sepasang bayi kembar. Lihatlah aku Guru, lihatlah. Aku harus mendapatkan anak Aji Sukmo. Bagaimanapun caranya harus kembali untuk mendapatkan anak kembarnya. Ya, aku harus mempelajari baik-baik. Apakah benar-benar mereka anak Aji Sukmo atau aku yang salah lihat? Kolo Cokro, apabila kau mendapatkan sepasang bayi kembar dari seorang perempuan yang pertama kali melahirkan, maka kau berhak mendapatkan Raja Wali Api sebagai tungganganmu, sebagai sahabat sejatimu. Mengapa setelah aku mendapatkan bayi kembar itu, aku belum bisa membawanya? Apa arti semua ini? Apa? Kolo Cokro, kau telah mendapatkan kekuatan ilmu kasampurnan dari Istana Tengkorak. Tapi mengapa kau tidak bisa membedakan apa yang kau lihat? Setelah dari Istana Perayangan, mengapa kau semakin buta? Lihatlah dengan jelas, Kolo Cokro. Bisa membedakan apa yang aku lihat. Artinya tak bisa membedakan apa yang aku lihat. Artinya, baik. Aku akan berusaha sedapat mungkin mencuri bayi kembar itu. Iya, aku akan kembali ke tempat Aji Sukmo. Mas Cokro, gembel jelek itu datang lagi menghampiri hamba. Kang Mas, berulang kali saya bilang kepadamu, masalahmu adalah masalahku juga. Persoalanmu adalah persoalanku juga. Jikalau sejak kemarin kau mengizinkan aku agar menangkap lelaki itu, tentu saja aku segera mengerahkan prajurit-prajurit pilihan untuk menangkapnya. Nah, bagaimana? Apakah perlu aku menangkapnya? Maksud hamba, orang itu ingin hamba singkirkan. Tapi hamba tidak ingin melibatkan orang-orang Mas Cokro. Sayang, apabila prajurit-prajurit Mataram membantu saya, tapi toh akhirnya mereka menjadi korban sia-sia. Kang Mas Sukmo, kalau perlu, aku sendiri yang turun tangan. Aku mau menghadapi orang itu. Tidak, Mas Cokro. Mas Cokro tidak boleh menghadapi Kolo Cokro, pendekar gembel itu. Hambalah yang harus menghadapinya. Mas Sukmo, apa yang sebetulnya diinginkan oleh pendekar gembel itu, sehingga ia selalu memburu Kang Mas? Mas Cokro, pendekar itu mencari sepasang bayi kembar. Kalau mencuri sepasang bayi kembar, mengapa harus Joko Lolo yang ia curi? Bukankah Joko Lolo putra tunggalmu? Ia tidak memiliki saudara kembar. Pendekar itu telah buta mata dan hatinya, Mas Cokro. Ia tidak bisa membedakan dan memilih mana persyaratan yang benar. Beberapa waktu yang lalu, ia juga membunuh seorang bayi di desa Drojo. Kalau begitu tidak ada salahnya apabila kita menyingkirkan pendekar itu. Aku jadi mendapat jawaban dari pertanyaanku selama ini. Maksud Mas Cokro? Jangan-jangan pendekar itulah yang membantu orang-orang Surabaya, yang membantu Paman Ronggo Lelono menghadapi orang-orang kita. Mas Cokro, kalau ini yang terjadi, hamba harus segera pergi ke Jawa Timur. Kang Mas, aku ingin ikut denganmu. Mas Cokro, ini bukan pekerjaan mudah. Saya tidak ingin Mas Cokro celaka. Lebih baik Mas Cokro di sini, tetap di istana. Di mana ada Sukmo, di sana harus ada Cokro. Aku tidak ingin kita berpisah, Kang Mas Sukmo. Aku ingin melihat sendiri bagaimana kiprah orang-orang Jawa Timur menghadapi orang-orang Mataram. Tapi saya tidak setuju. Saya tidak setuju apabila Mas Cokro ikut. Lebih baik Mas Cokro bersiaga di sini. Pikirkan saja, Kanjeng Putri Pandansari juga sudah ke sana. Lalu kalau Mas Cokro ke sana juga, lalu bagaimana? Eyang Mangkubumi, Paman Tumenggung Wirosobo ternyata tidak mau mendengarkan peringatan saya. Dewi Wali. Ya, Eyang. Untuk selanjutnya kuserahkan masalah Paman Wirosobo ke tanganmu dan padamu Nimas Wulan. Hamba, Eyang. Jangan biarkan ia lolos. Eyang ingin ia kalian tangkap hidup-hidup. Hamba, Eyang. Hamba berjanji untuk membawa Paman Wirosobo hidup-hidup. Hamba juga berjanji, Eyang. Hamba akan menangkap Paman Wirosobo. Aku menunggu dan kita bisa menggiringnya. Tapi hati-hati. Paman Wirosobo bukanlah orang sembarangan. Hamba, Eyang. Ia sudah tua dan hamba tidak takut. Hamba akan menangkapnya, Eyang. Tapi kalian jangan sampai terkecoh.
Walaupun sudah tua, Paman Wirosobo punya kekuatan yang tak terlihat. Kami tidak berdua saja, Eyang. Jika Den Ajeng Wali kewalahan, hamba bisa maju. Demikian pula jika kami berdua terpojok. Bukankah orang-orang Eyang akan membantu kami? Ya, dengan Walik ia pasti bertekuk lutut. Percayalah Eyang, saya akan membekuknya. Ia pembangkang. Kita akan tangkap dia. Putri Pandansari dan Wulan Sang Dewi Maut nampak bersemangat untuk menangkap Tumenggung Wirosobo yang tidak mau mendengarkan peringatan dari pemerintah Mataram. Sebaliknya, mereka telah melihat bagaimana Tumenggung Wirosobo melakukan persekutuan dengan orang-orang Surabaya lainnya. Pangeran Mangkubumi menjadi murka. Panglima besar Mataram itu nampak geram. Jangan biarkan orang-orang Jawa Timur melecehkan nama besar Mataram. Eyang percaya padamu, Wulan. Wali, kalian berdua pasti mampu menghadapi Paman Wirosobo. Hamba akan menangkapnya, Eyang. Hamba bersumpah. Hamba juga berjanji untuk menggiring Paman Wirosobo hidup-hidup, Eyang Mangkubumi. Terima kasih atas kesediaan kalian berdua. Eyang sendiri akan bergerak di Mojo Agung, Lawet, dan sekeliling Pasuruan, membantu Eyang Surotani dan Paman Martoloyo yang saat ini sudah mengepung Pasuruan. Eyang, menurut rencana Pasuruan hanya kita amat-amati, tetapi pertempuran tidak bisa dihentikan dan tidak bisa dicegah. Apakah hamba perlu membantu perwira-perwira Mataram yang berjuang di sana? Cucuku Pandansari, biarlah Pasuruan ditangani Eyangmu Surotani. Dia bisa melaksanakan tugas dengan baik. Yang penting sekarang lakukan tugasmu. Dan jikalau saat ini kalian mampu menangkap Tumenggung Wirosobo, bawalah kemari. Baik, Eyang Mangkubumi. Eyang, esok pagi-pagi sekali kami akan bergerak. Hati-hati kalian melangkah, karena orang-orang timur lebih sering menggunakan perangkap dan jebakan halus. Maksud Eyang? Selama Ronggo Lelono dan Martonegoro di belakang Surabaya, mereka pasti tak terpisahkan dengan ilmu hitam. Hati-hati terhadap perangkap mereka. Hamba siap menghadapi segala kemungkinan, Eyang. Jika mereka menggunakan sihir dan ilmu lainnya, hamba yang hadapi. Jaga Wali dengan baik. Kami akan saling menjaga, Eyang. Perkenankan kami berangkat sekarang, Eyang. Doa restu Eyang menyertai kalian. Salam pedang untuk Wirosobo. Kanjeng Pangeran, kita tidak bisa diam. Orang-orang Mataram makin merangsek ke Jawa Timur. Surabaya telah dikepung, Kanjeng Pangeran. Paman Wirosobo, aku sudah tahu. Tapi satu hal yang susah aku lakukan. Aku tidak mungkin mengadakan peperangan terbuka. Mengapa begitu, Kanjeng Pangeran? Bukan kita yang memulai, tetapi mereka yang menginjak-injak kita. Selama Kanjeng Rama masih hidup, pantang bagi kita untuk mengadakan peperangan terbuka. Aku tidak ingin kualat Paman Tumenggung. Mereka telah mengayunkan pedang. Mengapa kita berdiam diri, Kanjeng Pangeran? Aku bersumpah, Paman Tumenggung. Paman Wirosobo tahu, aku pun akan mengayunkan pedang jikalau mereka memulai peperangan di Surabaya ini. Tapi nampaknya mereka bisa menjaga diri. Mereka hanya mengepung pos-pos pertahanan Surabaya. Jadi mereka masih bisa dibenarkan dan masih bisa kita biarkan. Kanjeng Pangeran, perlu Kanjeng Pangeran ketahui, hamba selalu diselidiki dan dimata-matai oleh Telik Sandi Mataram. Di sini pun Telik Sandi berkeliaran. Mataram nampaknya cukup awas untuk menyelidiki kita, Paman Wirosobo. Jadi kuminta Paman hati-hati. Jangan sampai terjebak perangkap. Tapi hamba tidak bisa diam, Kanjeng Pangeran. Perkenankanlah hamba untuk menyambut orang-orang Mataram dengan ayunan pedang. Ya, terserah Paman Wirosobo. Tapi saya tidak ingin kesalahan Paman Reksodono terulang pada Paman Wirosobo. Hamba, Kanjeng Pangeran. Terima kasih atas doa restu, Kanjeng Pangeran. Dengan demikian, andaikan hamba menentang orang-orang Mataram dengan tombak dan pedang, hamba tidak melakukan kesalahan. Hamba telah menyampaikan masalah ini. Hati-hati, Paman Wirosobo. Apa yang Paman hadapi bukanlah permainan. Tapi ini sebuah penentuan. Hidup atau mati, diinjak atau menginjak. Mana yang lebih dulu? Akan hamba tunjukkan bahwa Wirosobo yang tua ini masih mampu mengangkat pedang. Orang-orang Mataram berjalan seperti semut, hilang satu tumbuh seribu. Tapi aneh, mengapa mereka seperti tak ada habisnya? Dan kekuatan mereka benar-benar ganas, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka menunjukkan keunggulan. Apakah Dimas tidak tahu? Mereka memiliki kekuatan lampor dari Segoro Kidul. Apa, Kang Mas? Aku yakin, dan kita harus percaya Dimas Ronggo Lelono. Orang-orang Mataram memang memiliki kemampuan yang lebih unggul dari kita, karena mereka mendapat kekuatan dari Nyai Roro Kidul.
Maksud paman, bahwa tahayul yang disebarkan orang-orang Mataram itu benar-benar ada. Jangan begitu, Dimas Ronggo. Kekuatan lampor dari Segoro Kidul benar-benar ada. Dan kau lihat sendiri bagaimana orang-orang Mataram berbaris dengan ganas. Dan kekuatan mereka tak ada habisnya. Pasuruan dikepung dan tidak dibiarkan bergerak. Renong hangus, Lumajang porak-poranda, dan Gresik rata dengan tanah. Ini harus bisa menjadi peringatan buat kita. Mereka menggunakan kekuatan lampor, dan kita seharusnya tidak bisa meninggalkan masalah ini. Orang-orang Madura yang berkemampuan dengan ilmu sihir harus lebih kita libatkan. Orang-orang hanya sedikit, paman, yang menguasai ilmu hitam. Dan aku tidak akan minggir. Aku tidak akan mundur. Pertama-tama karena kau yang memiliki kekuatan pasukan ilmu sihir. Kumohon Dimas Ronggo untuk menggerahkan dan menjebak mereka. Munculkan pasukan-pasukan bayangan. Saya yakin seluruh anak buahmu bisa. Saya akan berusaha, paman. Ya, saya akan berusaha. Baiklah, saya akan mengerahkan arek-arek Madura untuk menyambut orang-orang Mataram. Ingat, di balik semua ini adalah kekuatan dari Segoro Kidul. Hijau, hamba Kanjeng Ratu, cukup lama. Lanjar tidak memberikan keterangan kemari. Tolong kerahkan pasukanmu untuk mengikuti langkahnya. Kanjeng Ratu, Lanjar telah menjalankan tugasnya dengan baik. Ia saat ini ada di Pasuruan. Ya, semua anak buahku pun tahu. Dewi Lanjar memang kuutus ke Pasuruan. Tapi aku ingin lebih meyakinkan diri. Kirimkan pasukan lapor untuk membantu orang-orang Mataram yang saat ini sampai di Mojo Agung. Berikan kekuatan pada orang-orang Mataram. Hamba Kanjeng Ratu, hamba akan melaksanakan tugas. Ingat, kau bisa melibatkan Bau Rekso dan Singo Rekso. Bahwa pasukan lapor dari Kawah Merapi supaya membantu orang-orang Mataram. Hamba Kanjeng Ratu. Dan jangan sampai Mataram diremehkan mereka. Kau perhatikan orang-orang dari pantai timur. Ya, Nini dan Kaki Druni nampaknya tak menghiraukan. Untuk itu peringatkan juga mereka. Hamba Kanjeng Ratu. Menurut keterangan, Eyang Suro dan Eyang Boyo juga ada di balik semua ini. Kau tahu tugasmu, laksanakan dengan baik. Hamba Kanjeng Ratu, hamba siap menjalankan tugas. Putri Hijau menghaturkan sembah dan undur dari paseban di Istana Prayangan. Nyai Roro Kidul mengerahkan pasukan lampor dari Istana Prayangan menuju ke Pasuruan. Ada apa Kanjeng Putri? Hingga Kanjeng Putri sampai di sini. Paman Singorekso, hamba diminta Kanjeng Ratu untuk menuju ke Jawa Timur dan membantu orang-orang Mataram. Aku menginginkan 3.000 prajuritmu. Kasinggihan Kanjeng Putri, hamba akan segera siapkan. Apakah sekarang hamba perlu mengerahkan? Iya, Paman. Sekarang juga siapkan 3.000 prajurit lampor. Hamba Kanjeng Putri, hamba siap melakukan tugas. Saudara-saudara, saat ini juga saudara-saudara menuju ke Jawa Timur. Kita bantu orang-orang Mataram. Salam Kanjeng Adipati, salam kami siap sedia. Hidup Kanjeng Ratu, hidup Kanjeng Ratu. Terima kasih atas kesiapan saudara-saudara. Untuk itu, yang ada di depan adalah Kanjeng Putri Hijau, dan aku sendiri akan memimpin kalian. Terima kasih atas bantuanmu, Nimas Ratu. Apapun kau lakukan untukmu, jangan ragu-ragu, jangan khawatir. Namun satu hal yang ingin kusampaikan kepadamu, Nimas. Apakah itu, Kang Mas Prabu? Nimas Ratu pasti tahu. Ada seseorang yang memiliki kekuatan luar biasa, ingin membantu orang-orang Ronggolelona. Apakah Nimas Ratu tahu siapa dia? Iya, seseorang tinggi besar memiliki kekuatan sihir tak terkendali. Aku tahu. Apakah Kang Mas Prabu menginginkannya? Iya, aku menginginkannya.
tapi ia susah diatasi. Ia benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Untuk yang satu ini aku ingin mencobanya, Kang Mas Prabu. Sebab ia datang dari penghulu Istana Tengkorak, Istana Prayangan Jawa Dwipa. Oh, apa maksud Nimas Ratu? Saya malu menyampaikannya, tapi baiklah. Saya akan berusaha mengatasi lelaki setan yang bernama Kolo Cokro itu. Benarkah yang membantu orang-orang timur itu Kolo Cokro? Dia yang bangkit dari kematian, yang telah sampai di Istana Prayangan untuk menjalankan amanat Edi Sekarwedi. Nimas Ratu, jadi Edi Sekarwedi telah ikut campur dalam masalah ini? Iya, dan Kang Mas Prabu sudah tahu bagaimana ia menjadi penghulu kekuatan di Jawa Dwipa ini. Aku ataupun Dewi Maya tak mungkin mampu mengatasinya. Lebih-lebih jika Edi Sekarwedi turun tangan. Aku benar-benar menghadapi masalah rumit, Nimas Ratu. Satu hal lagi yang ingin ku ketahui darimu. Sampaikanlah, Kang Mas Prabu. Lelaki yang bernama Kolo Cokro itu menginginkan putra Kang Mas Sukmo. Apa maunya? Aku tidak bisa membiarkannya begitu. Menurut keterangan Kang Mas Sukmo, Kolo Cokro menginginkan sepasang bayi kembar untuk dipersembahkan kepada Raja Wali Api. Apakah ini juga amanat dari Edi Sekarwedi? Kang Mas Prabu, disinilah Kang Mas Prabu harus tahu. Hanya Edi Sekarwedi lah yang mengendalikan semua binatang-binatang api. Binatang-binatang api, penghuni Istana Prayangan di Istana Tengkorak, di mana Edi Sekarwedi bertahta sebagai penghulunya. Bukankah yang diinginkan oleh Kolo Cokro sepasang bayi kembar? Tapi mengapa ia mau mengambil Jokololo? Oh, Kang Mas Prabu, apakah Kang Mas Prabu belum tahu apa yang terjadi pada diri Aji Sukmo? Tidak ada rahasia lagi di antara kami. Tapi Kang Mas Prabu belum tahu. Apa itu, Nimas Ratu? Seseorang yang telah keluar dari alam prayangan, yang mengatasi kematian dan meninggalkan kematian itu, ia akan mendapatkan kekuatan 1000 kali kekuatan manusia. Kolo Cokro adalah salah seorang yang telah mampu mengatasi kematian. Tapi semua itu adalah ikut campur Edi Sekarwedi. Itulah sebabnya ia mampu melihat apa yang ada di alam prayangan maupun apa yang ada di alam manusia. Lalu? Aji Sukmo juga punya seorang anak di alam prayangan, hasil buah perkawinannya dengan Dewi Kusuma. Kang Mas Prabu tidak perlu kaget. Itulah yang terjadi. Kenapa Kang Mas Sukmo tidak menyampaikan masalah ini kepadaku? Ini rahasia, Kang Mas Prabu. Saya wanti-wanti untuk tidak membuka rahasia masalah ini. Oh, iya. Sekarang aku baru mengerti mengapa Kolo Cokro mau menculik Jokololo dan tentu saja akan mengambil putranya di alam prayangan. Tapi itu bukan persyaratan yang bisa diterima Edi Sekarwedi. Jokololo dan Risang Kusumo bisa dibilang anak kembar, tapi tidak keluar dari rahim yang sama. Mereka tidak bisa untuk menjadi persyaratan untuk mengambil Raja Wali Api. Oh, Nimas Ratu, apakah Nimas Ratu bisa menjelaskan masalah ini pada Kolo Cokro agar ia tidak mengganggu keluarga Kang Mas Sukmo? Permintaan Kang Mas Prabu yang satu ini sangat sulit. Di antara mereka telah tersimpan bara dendam, dan bara dendam tak mudah dipadamkan begitu saja. Mereka telah menjadi musuh bebuyutan turun-temurun. Kalau begitu, aku tidak bisa mengatasi masalah ini. Aji Sukmo mampu mengatasinya, Kanjeng Sinuwun. Kang Mas Prabu tidak perlu ikut campur. Kalau seperti ini, lalu apa jadinya? Terus terang, saya juga tidak suka Aji Sukmo ada di dekat Kang Mas Prabu. Oh, Nimas, mengapa kau bilang begitu? Ya, orang-orang utara tidak bisa bersatu dengan orang-orang selatan. Makhluk prayangan selatan tidak akan pernah bersatu dengan makhluk prayangan utara. Nimas Ratu, aku tidak ingin perpecahan. Selatan dan utara bukanlah milikku. Mereka harus bersatu. Bersatu untuk sementara waktu. Orang-orangku lebih panas dibandingkan orang-orang utara. Dan masing-masing punya kelebihan. Orang-orang selatan punya Ratu Ningratu, demikian orang-orang utara. Aku tidak mau terjadi perselisihan lagi. Aku tidak bisa mengerti masalah ini. Seperti yang Kang Mas Prabu lakukan di Jawa Timur, itu pula yang saling terjadi di alam prayangan. Aku berusaha untuk saling menghargai sesama penguasa. Aku tidak ingin mengusik ketenangan Dewi Maya. Demikian sebaliknya, aku tak ingin Dewi Maya mengusik ketenanganku. Apabila ketenanganku terganggu, aku pun akan marah. Nimas Ratu, aku berada di posisi yang sulit. Tidak, jangan katakan sulit. Tapi memang itulah yang harus dihadapi seorang pemimpin. Kadang-kadang harus berpijak di tempat yang salah. Dan serba sulit. Seperti mengejar wahyu. Siapa yang mendapatkannya, Kang Mas Prabu?
Ungkapan Nyai Roro Kidul sungguh mengena dan berkenan di hati Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ia mengeja satu persatu peristiwa yang terjadi di Keraton Mataram sangat menusuk, seolah mencabik-cabik ulu hatinya yang paling dalam. Sebersih cahaya pelangi menampar prananya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini pada episode ke-18 yang akan datang dengan judul Panji Mataram Berkibar. Sampai jumpa.